Sejak kecil orang tua kita sudah mengajarkan kita banyak hal untuk menjadi bekal kita nanti. Dari cara makan, mengenalkan nama-nama benda dan cara pakainya hingga memberikan kita vitamin dan gizi yang terbaik. Mereka juga memberikan kita tempat yang aman dan nyaman untuk beristirahat, yang membuat tumbuh kembang kita menjadi sempurna. Kenyataannya bahwa apa yang diajarkan selama ini belumlah cukup dan tidak ada buku panduan untuk hidup. Kita meraba-raba melalui pasang surutnya kehidupan, jatuh bangun mempelajari berbagai hal sambil terus berjalan. Secara teori, kita tahu bahwa kita harus siap untuk menghadapi apapun. Namun pada kenyataannya, terkadang kita semua merasa stres karena tidak diperlengkapi untuk menangani semua masalah kehidupan yang dilemparkan pada kita. Ketika kita terjebak dalam situasi yang membutuhkan salah satu dari keterampilan hidup kita yang telah kita pelajari sebelum kita membutuhkannya. Berikut adalah beberapa keterampilan yang sulit dipelajari, tetapi akan selalu bermanfaat untuk kita selamanya. Public speaking. Kemampuan untuk berbicara dengan jelas dan persuasif di depan audiens adalah salah satu keterampilan yang paling penting yang dapat dikembangkan oleh siapapun. Orang-orang yang merupakan pembicara yang efektif terlihat lebih percaya diri dan nyaman. Mereka mampu menarik perhatian orang-orang yang berada di sekitar. Mungkin pekerjaan kita tidak mengharuskan kita untuk berbicara di depan umum, tetapi kita tidak pernah tahu kapan waktunya tiba ketika keterampilan ini bisa benar-benar berguna. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kepercayaan diri berbicara di depan umum adalah dengan melatihnya secara teratur. Negosiasi. Keterampilan negosiasi yang baik dapat menghemat banyak uang di hampir semua bidang kehidupan kita, mulai dari menegosiasikan kontrak kerja hingga membeli rumah. Keterampilan ini juga bisa membuat kita mendapatkan kenaikan gaji karena kita layak mendapatkannya. Jika kita tahu cara bernegosiasi dengan benar, itu berarti kita memegang semua kartu. Berpikir kritis. Kita dihadapkan pada ratusan, bahkan ribuan kali lebih banyak informasi setiap hari dibandingkan dengan kakek nenek buyut kita. Mampu mengevaluasi informasi itu, memilah yang berpotensi, menganalisis relevansi dan maknanya, dan menghubungkannya dengan informasi lain sangatlah penting. Ini adalah sesuatu yang sangat jarang diajarkan. Namun, keterampilan berpikir kritis yang baik membuat kita berbeda dari yang lain. Akuntabilitas. Ketika sesuatu yang baik terjadi pada orang lain, mereka tidak segan-segan untuk menerima pujian. Tetapi ketika sesuatu yang buruk terjadi, mereka merasa menjadi korban. Penting untuk mengembangkan kemampuan untuk bertanggung jawab atas pengalaman kita. Pengalaman itu seringkali merupakan hasil dari tindakan kita. Terkadang tindakan tidak menghasilkan yang diinginkan. Namun, alih-alih merasa seperti korban, belajarlah dari tindakan Anda, sehingga Anda menjadi lebih baik dan mendapatkan hasil yang lebih baik di lain waktu. Konsisten. Apakah Anda sedang melakukan aktivitas olahraga atau mengerjakan proyek penting? Konsistensi sangat penting untuk mempertahankan segala jenis kesuksesan. Orang sering berhenti bekerja keras ketika mereka mencapai puncak. Tetapi untuk mempertahankan posisi tersebut, kita harus bekerja lebih keras dan lebih konsisten dalam pekerjaan kita. Menerima saran dan kritik. Banyak orang merasa sulit untuk menerima saran dan kritik yang membangun. Kita sering tidak bisa menerima saran dengan lapang dada, atau kita meremehkannya dan merasa malu. Namun, terkadang kita dihancurkan oleh kritik, bahkan jika itu valid. Kita cenderung menerimanya secara pribadi dan dimasukkan ke dalam hati. Belajarlah untuk mengatakan terima kasih ketika kita mendapatkan saran, dan belajar untuk melihat kritik sebagai umpan balik yang dapat membantu kita dengan baik mengatur keuangan.
Ketika kita menginginkan suatu barang, penggunaan paylater memang membuat kita mudah dan ketika kita memiliki uang untuk melunasinya dalam tempo yang wajar. Tapi setelah membayar, kita tidak selalu mempunyai cukup uang untuk kebutuhan kita selanjutnya. Dan ini adalah cara yang sangat mudah untuk terjerat utang. Dengan melacak pengeluaran, kita akan dapat melihat kemana sebagian besar uang kita pergi dan bagaimana kita dapat melakukan penyesuaian ke depan. Kita mungkin menemukan banyak uang kita pergi untuk hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan, dan ini bisa menjadi peringatan yang bagus untuk menghentikan pengeluaran yang tidak perlu. Belajar bahasa baru. Ada banyak alasan yang jelas untuk belajar bahasa kedua. Hal ini dapat membantu memajukan karir kita, membuat perjalanan lebih menyenangkan, dan memperluas cakrawala budaya kita. Namun, yang mungkin tidak terlihat jelas adalah manfaat kognitif yang terjadi ketika Anda berbicara dua bahasa atau lebih. Berbicara bahasa asing meningkatkan fungsi otak kita dengan menantangnya untuk mengenali makna dan berkomunikasi dalam berbagai sistem bahasa yang berbeda. Memahami bahasa adalah salah satu hal tersulit yang dilakukan otak kita, menjadikannya sebagai latihan otak yang paling utama. Dengan demikian, belajar bahasa asing adalah salah satu cara yang paling efektif dan praktis untuk meningkatkan kecerdasan, menjaga pikiran kita tetap tajam, dan melindungi otak kita terhadap penuaan. Meminta bantuan dan nasihat. Terkadang, sulit untuk meminta bantuan karena kita tidak ingin terlihat tidak kompeten. Namun cepat atau lambat, semua orang akan menemukan diri mereka berada dalam posisi di mana mereka membutuhkan bantuan. Pertimbangkan apa yang mungkin terjadi jika kita tidak mengenali kebutuhan kita akan bantuan, atau jika kita memilih untuk tidak meminta bantuan. Kita bisa berakhir dengan sangat kacau. Meminta bantuan atau saran bukan berarti kita lemah. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa meminta saran sebenarnya diterima dengan baik dan membuat kita terlihat lebih mampu, bukan kurang mampu. Dengan meminta saran, kita mengakui kecerdasan atau keahlian orang lain yang membuat mereka merasa nyaman. Mengetahui kapan harus diam. Menyimpan pikiran untuk diri sendiri ketika kita gelisah adalah salah satu keterampilan yang paling berharga untuk dipelajari dan tentu saja salah satu yang paling sulit. Tentu saja akan terasa menyenangkan untuk mengungkapkannya kepada seseorang dan membiarkan mereka tahu apa yang Anda pikirkan, tapi perasaan senang itu bersifat sementara. Apa yang terjadi keesokan harinya, minggu depan, atau tahun depan? Sudah menjadi sifat manusia untuk ingin membuktikan bahwa kita benar, tapi itu jarang efektif. Ketika kita marah atau kesal, kita cenderung untuk melontarkan segala sesuatu yang terlintas dalam pikiran. Dalam beberapa situasi, lebih baik diam, tidak peduli apapun pikiran pribadi kita. Misalnya, ketika seseorang terlalu kesal untuk mendengarkan apapun yang kita katakan secara rasional, tidak ada gunanya menanggapi mereka. Menulis. Ada banyak sekali alasan mengapa kita harus tahu cara menulis secara profesional. Dari surat lamaran dasar hingga email layanan pelanggan. Menulis secara profesional akan membuat pesan kita menjadi jelas dan suara kita dihormati. Bahkan ketika kita tidak berbicara secara langsung tatap muka. Peneliti. Kita tidak harus mengetahui segalanya, tetapi kita harus dapat dengan cepat dan tanpa rasa takut mencari tahu apa yang perlu kita ketahui. Ini berarti belajar menggunakan internet secara efektif, belajar menggunakan perpustakaan, belajar membaca secara produktif, dan belajar bagaimana memanfaatkan jaringan kontak kita. Pengambil keputusan. Jembatan yang menghubungkan dari analisis ke tindakan adalah pengambilan keputusan yang efektif. Mengetahui apa yang harus dilakukan berdasarkan informasi yang tersedia, meskipun tidak bersikap kritis tapi bisa berbahaya. Begitu juga dengan terlalu banyak menganalisis
atau menunggu informasi lebih lanjut sebelum membuat keputusan. Mampu memahami situasi dan merespons dengan cepat dan efektif adalah hal yang membedakan dari orang-orang yang hanya ingin tahu. Ekspresikan rasa terima kasih. Kebiasaan menunjukkan rasa terima kasih adalah cara yang bagus untuk mendapatkan rasa hormat, kepercayaan, dan menonjol dari banyak orang, baik dengan cara mengirim ucapan terima kasih atau memberikan hadiah kecil. Ini bisa untuk orang yang mewawancarai kita untuk pekerjaan baru, mentor terpercaya, bos lama, atau bahkan orang tua kita sendiri. Menunjukkan rasa terima kasih memberi Anda dan pihak lain kesempatan untuk merenungkan hubungan kita dan memikirkan hasil positif dari mengenal satu sama lain. Hal-hal terbaik dalam hidup mungkin gratis, tapi itu bukan berarti mudah untuk mendapatkannya. Semua membutuhkan proses kerja keras, waktu, keringat, dan ketekunan untuk mendapatkannya. Hal ini juga berlaku untuk mempelajari keterampilan hidup yang penting ini. Pandanglah melatih keterampilan ini sebagai sebuah perjalanan dengan kemungkinan tak terbatas untuk pertumbuhan dan wawasan, bukan sebuah dokumen yang harus dicentang, sehingga kita dapat melanjutkan ke keterampilan berikutnya. Ingat, keterampilan ini sulit dipelajari, tapi akan berguna dan bermanfaat untuk selamanya.